Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Busri Rizky dengan NIM 22073069. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata wirausaha? Kebanyakan orang mungkin berpikir tentang bisnis yang menghasilkan keuntungan. Nah, tapi tahukah Anda bahwa ada jenis wirausaha yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan dampak sosial yang besar. Nah, itulah yang disebut dengan kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Nah, di video ini saya akan membahas konsep, prinsip dasar, dan bagaimana Anda bisa menjadi seorang wirausahaan sosial. Baik, kewirausahaan sosial ini adalah model bisnis yang menggabungkan tujuan sosial dengan prinsip ekonomi. Nah, artinya selain menghasilkan keuntungan, bisnis ini juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan juga kesehatan. Berbeda dengan perusahaan biasa yang berorientasi pada profit semata. Kewirausahaan sosial ini menempatkan dampak sosial sebagai prioritas utama. Namun, berbeda pula dengan organisasi nirlaba yang bergantung pada donasi atau hibah. Wirausaha sosial ini lebih mencari cara agar bisnisnya tetap berkelanjutan secara finansial. Salah satu contoh paling terkenal adalah pada pendiri Grameen Bank di Bangladesh, yaitu Muhammad Yunus. Ia melihat bahwa masyarakat miskin sulit mendapatkan akses ke modal usaha karena banyak bank konvensional yang tidak mau memberikan pinjaman tanpa jaminan. Maka ia menciptakan sistem pinjaman mikro, yaitu pinjaman dalam jumlah kecil tanpa anggunan yang diberikan kepada pengusaha kecil. Nah, terutama perempuan, agar mereka bisa memulai atau mengembangkan usaha sendiri. Hasilnya, jutaan orang di Bangladesh keluar dari kemiskinan berkat sistem ini tadi. Grameen Bank membuktikan bahwa bisnis dapat berjalan dengan model yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan mereka. Jadi, kewirausahaan sosial adalah solusi inovatif yang menggabungkan bisnis dan misi sosial untuk menciptakan perubahan nyata di masyarakat. Nah, sejarah dan tokoh-tokoh penting dalam ditemukannya social entrepreneurship sosial ini ada beberapa, yaitu konsep kewirausahaan sosial mulai dikenal luas pada tahun 1980-an ketika Bill Drayton memperkenalkan istilah ini dan mendirikan Ashoka Foundation. Ashoka adalah organisasi yang mendukung individu yang memiliki ide inovatif untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, Drayton percaya bahwa pengusaha sosial adalah agen perubahan yang mampu menciptakan solusi jangka panjang bagi masyarakat. Melalui Ashoka, ia memberikan dana, pelatihan, dan jaringan global bagi mereka yang ingin membangun bisnis dengan dampak sosial yang besar. Nah, tokoh-tokoh penting ini dalam kewirausahaan sosial ini ada beberapa. Selain Bill Drayton dan Muhammad Yunus tadi, ada beberapa tokoh lain yang berperan besar dalam pengembangan kewirausahaan sosial. Seperti pertama yaitu Anita Roddick, pendiri The Body Shop. Anita Roddick mendirikan The Body Shop, sebuah perusahaan kosmetik yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, ia menolak uji coba produk pada hewan, menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan, dan menjalin kemitraan dengan komunitas lokal untuk memastikan perdagangan yang adil atau fair trade. Nah, konsepnya ini menginspirasi banyak bisnis lainnya untuk menerapkan etika operasional mereka. Nah, yang kedua yaitu ada Jacqueline Novogratz, pendiri Acumen Funds. Nah, Jacqueline tadi ini mendirikan Acumen Fund, sebuah organisasi yang memberikan investasi bagi usaha sosial di negara berkembang.
Tujuannya adalah mendukung bisnis yang dapat menyelesaikan masalah sosial seperti akses air bersih, energi terjangkau, dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan pendekatan investasi ini, ia mampu membantu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan tanpa bergantung pada donasi semata. Nah, selanjutnya itu prinsip dasar kewirausahaan sosial ini. Prinsip dasar kewirausahaan sosial ini memiliki beberapa prinsip utama yang membedakan dari bisnis konvensional, meskipun tetap berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Fokus utamanya adalah menciptakan dampak sosial yang positif. Nah, ada 4 dasar kewirausahaan sosial. Nah, yang pertama apa? Yaitu menciptakan nilai sosial. Perbedaan utama antara wirausaha sosial dan wirausaha konvensional adalah tujuan akhirnya. Jika bisnis konvensional bertujuan untuk memaksimalkan laba bagi pemilik atau pemegang saham, wirausaha sosial lebih menitik beratkan pada solusi bagi masyarakat. Contohnya tadi yaitu Agreement Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus. Yang kedua yaitu berbasis inovasi. Wirausaha sosial seringkali harus berpikir out of the box untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam model bisnis, produk, atau layanan adalah kunci keberhasilan. Contohnya yaitu Gojek di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adalah keberlanjutan ekonomi. Kewirausahaan sosial tidak bergantung sepenuhnya pada donasi atau bantuan dari pihak lain. Nah, sebaliknya mereka ini menciptakan model bisnis yang memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasionalnya. Selanjutnya yaitu adalah partisipasi masyarakat. Wirausaha sosial ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dalam jangka panjang. Mereka seringkali bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan dan menciptakan solusi yang sesuai. Selanjutnya yaitu, jadi prinsip kewirausahaan sosial ini memastikan bahwa bisnis ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan mengutamakan inovasi, keberlanjutan ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Kewirausahaan sosial ini dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat sosial yang ada pada di suatu negara yang sedang berkembang. Nah, kewirausahaan sosial dengan filantropi ini memiliki perbedaan. Nah, banyak orang masih bingung antara kewirausahaan sosial dan filantropi karena keduanya sama-sama bertujuan untuk membantu masyarakat. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya dalam hal sumber pendanaan, yaitu seperti cara kerja serta dampak jangka panjangnya. Yang pertama itu sumber pendanaan. Filantropi ini bergantung pada donasi atau bantuan dari pihak lain, seperti individu kaya, perusahaan, atau organisasi nirlaba. Pendanaan ini biasanya membentuk hibah atau sumbangan yang tidak perlu dikembalikan. Sedangkan kewirausahaan sosial ini menghasilkan pendapatan sendiri melalui model bisnis yang berkelanjutan. Meskipun bisa menerima donasi, mereka tetap berusaha mencari keuntungan agar bisa terus berkembang tanpa bergantung pada pihak luar. Nah, yang kedua itu cara kerjanya. Filantropi memberikan bantuan langsung seperti sumbangan makanan, pakaian, atau dana kepada kelompok yang rentan. Fokus utamanya itu adalah memberikan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah sosialnya. Sedangkan untuk kewirausahaan sosial ini menciptakan solusi yang lebih ke jangka panjang dengan membangun sistem yang memungkinkan masyarakat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan. Selanjutnya itu dampak jangka panjang. Filantropi ini memiliki dampak bisa sangat besar tapi seringkali tidak berkelanjutan karena bergantung pada donasi. Sedangkan kewirausahaan sosial bersifat berkelanjutan karena memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan dari hasil keuntungannya tadi. Nah, meskipun filantropi dan kewirausahaan sosial sama-sama bertujuan untuk membangun masyarakat atau membantu masyarakat, kewirausahaan sosial lebih fokus pada solusi jangka panjang dan kemandirian ekonomi.
Jika filantropi memberikan ikan kepada masyarakat, kewirausahaan sosial ini mengajarkan cara menangkap ikan agar mereka bisa mandiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi wirausahaan sosial. Jika Anda tertarik menjadi seorang wirausaha sosial, ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan agar usaha yang Anda jalankan dapat memberikan dampak nyata sekaligus bertahan dalam jangka panjang. Ada 5 langkah utama serta contohnya, yaitu pertama, identifikasi masalah sosial yang ingin Anda selesaikan. Langkah pertamanya dalam membangun wirausaha sosial adalah memahami masalah sosial yang ada di sekitar Anda. Pilihlah masalah yang benar-benar penting dan memiliki dampak besar bagi masyarakat. Tipsnya yaitu lakukan riset dan observasi langsung di lapangan. Kedua, wawancarai masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ketiga yaitu analisis, apakah masalah tersebut sudah memiliki solusi atau masih membutuhkan pendekatan baru. Contohnya, seorang pengusaha sosial di Indonesia menyadari bahwa banyak nelayan kesulitan menjual hasil tangkapannya dengan harga yang layak. Dia kemudian mencari cara agar nelayan bisa mendapatkan keuntungan lebih baik tanpa tergantung pada tengkulak. Nah, yang kedua, buat solusi inovatif yang bisa memberikan dampak nyata. Setelah memahami masalah, langkah berikutnya adalah mengembangkan solusi yang kreatif dan inovatif. Solusi ini harus benar-benar mampu mengatasi masalah sosial yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Agar usaha sosial bisa bertahan lama, Anda perlu membangun model bisnis yang tidak hanya bergantung pada donasi, tetapi juga menghasilkan pendapatan secara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, yang keempat ini melibatkan komunitas dan ajak mereka yang menjadi bagian dari solusi. Wirausaha sosial yang sukses bukan hanya tentang individu atau pemilik bisnis, tetapi juga tentang komunitas yang terlibat dalam perubahannya. Nah, ada beberapa tips untuk melibatkan komunitas ini. Yaitu pertama, bangun jaringan dengan komunitas yang memiliki visi serupa. Yang kedua, libatkan masyarakat yang terdampak agar mereka ikut memiliki usaha tersebut. Yang terakhir itu bentuk tim yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi. Nah, 3 ini tadi adalah tips untuk melibatkan komunitas dan ajak mereka yang menjadi bagian dari solusi tersebut. Nah, yang kelima yaitu gunakan teknologi dan pemasaran digital untuk memperluas dampak sosial Anda. Di era digital, teknologi ini bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas jangkauan usaha sosial. Tipsnya itu manfaatkan media sosial untuk berbagi cerita tentang dampak sosial usaha Anda. Gunakan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan terapkan strategi digital marketing seperti SEO dan iklan online. Nah, usaha sosial menjadi seorang wirausaha sosial bukan hanya tentang menjalankan bisnis, tetapi juga tentang menciptakan dampak sosial yang nyata dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari mengidentifikasi masalah, menciptakan solusi inovatif, membangun model bisnis yang berkelanjutan, melibatkan komunitas, hingga memanfaatkan teknologi. Anda bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dengan menjalankan tadi, yaitu kewirausahaan sosial. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kewirausahaan sosial ini. Jadi, kewirausahaan sosial adalah jalan bagi kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui bisnis yang berdampak sosial. Jadi, apakah Anda siap menjadi wirausaha sosial dan menciptakan perubahan positif? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman Anda yang ingin menjadi wirausahawan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.